Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan analis MNC Sekuritas, Muhammad Rudi. Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi, Mas Cikal. Oke, Mas Rudi, ini indeks bertahan di level psikologis 6.600 ya. Ini bagaimana? Apakah masih cukup amunisinya untuk terus berada di level positif atau setidaknya bahkan sampai ke all time high misalnya? Ya, kalau kita lihat menarik ya, untuk dari beberapa global sendiri saat ini sudah mulai untuk merilis laporan keuangan untuk dari korporasinya yang dinilai memang cukup baik untuk dari resultnya di kuartal 3 2021 ini. Yang kemungkinan akan diikuti juga dengan result dari Indonesia sendiri yang juga berpotensi bertumbuh kurang lebih 20 sampai dengan 30% untuk dari pertumbuhan rata-rata korporasi di Indonesia. Sehingga memang hal ini yang bisa kita lihat untuk dari penguatan ISG kita yang bahkan sudah mulai mendekati dari all time high ya. Dan di mana juga kalau kita lihat dari beberapa survei juga kalau kita lihat diperkirakan suku bunga untuk di global dan juga regional juga akan tetap dinilai levelnya rendah saat ini. Baik, Mas Cikal. Oke, ini Bank Indonesia yang ini atau segera akan mengumumkan hasil RD gini. Apakah Bank Indonesia akan menahan suku bunga atau seperti apa prediksi Anda, Mas Rudi? Ya, kalau kita lihat ya, untuk dari RDG sendiri saya lihat akan tetap untuk menjaga level suku bunga saat ini. Karena memang kami menilai untuk mendukung dari sisi perekonomian domestik di tengah memang stance kebijakan moneter yang lebih hawkish dari Bank Sentral Global. Sehingga saya juga memandang mempertahankan suku bunga acuan di level saat ini adalah pilihan yang tepat, di mana saya meyakini dengan mempertahankan suku bunga acuan, Bank Sentral dapat menjangkau ekspektasi inflasi dan juga menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah, Mas Cikal. Oke, ekonomi domestik kuartal 3 2021 akan seperti apa analisis Anda? Ya, mungkin akan sesuai dengan dari ekspektasi konsensus ya, di mana memang pertumbuhannya lebih dari kuartal sebelumnya. Sehingga memang ini untuk mendongkrak juga dari sisi kemungkinan net foreign buy yang kita lihat saat ini masih terus melakukan buy untuk di equity market di Indonesia sendiri saat ini, Mas Cikal. Oke, kalau dengan kebijakan baru-baru ini, ya PPKM diperpanjang lagi, ini apakah dampaknya akan cukup signifikan atau akan seperti apa, Mas Rudi? Saya rasa kalau untuk PPKM sudah tidak terlalu menjadi risiko yang sangat mengganggu untuk dari perputaran ekonomi ya. Meskipun memang mulai ada beberapa untuk dari ekspektasi ada gelombang wave 3, namun kemungkinan itu masih bisa untuk diminimalisir terhadap dampak ekonominya. Karena untuk Indonesia saat ini sudah melewati untuk dari sesi wave 2 yang memang biasanya lebih tinggi penyebarannya. Sehingga memang kalau kita lihat saat ini pemerintah pun sudah lebih siap sehingga untuk dari perekonomian masih bisa untuk terus jalan pada saat ini, Mas Cikal. Oke, tidak terlalu berpengaruh ya karena kita sudah berkali-kali juga berbagai PPKM dan sudah seperti menemu rumusannya begitu ya. Nah, kalau untuk neraca dagang nasional ini kan juga surplus ya, angkanya mencapai 4 sekian miliar dolar Amerika. Nah, ini bagaimana? Apakah juga bisa menjadi sentimen positif? Ya, kalau kita lihat dari CAD memang menjadi penopang untuk dari Indonesia sendiri. Meskipun memang ada kekhawatiran atau risiko dari tapering. Tapi kalau kita lihat dari CAD kita yang cukup bagus, lalu juga untuk dari sisi rupiah kita masih bisa dikatakan stabil, itu yang membentuk untuk dari perekonomian di Indonesia bisa dikatakan cukup solid. Sehingga memang risikonya bisa diminimalisir oleh pemerintah sendiri melalui CAD dan juga untuk dari nilai tukar rupiah. Karena kalau kita sendiri dari sisi rupiah, dari sisi CAD sendiri memang dijaga oleh dari ekspor kita yang terkait dengan batu bara yang bisa dikatakan harganya sudah mengalami peningkatan cukup signifikan pada saat ini, Mas Cikal. Nah, ini ketika isu krisis energi masih melanda beberapa negara, ini bagaimana pengaruhnya terutama terhadap pergerakan indeks? Ya, kalau kita lihat memang plus minus ya. Namun kalau kita lihat justru ini menjadi sentimen yang cukup baik untuk negara emerging market seperti Indonesia. Karena kemungkinan untuk dari beberapa fund yang ada di global tentu akan memasuki dulu untuk dari negara-negara emerging market, salah satu Indonesia. Karena kalau kita lihat saat ini pun net foreign buy bisa dikatakan cukup tinggi pada saat ini, Mas Cika.
Oke, masih dari global juga kalau kita simak kondisi dari ekonomi Tiongkok ini kan melambat ya di kuartal 3. Nah, ini pengaruhnya bagaimana khususnya terhadap Indonesia? Ya, untuk dari Indonesia sendiri memang kemungkinan ada beberapa kendala ya terkait dengan penurunan ekonomi Tiongkok, terkait dengan memang ekspor Indonesia terhadap Tiongkok sendiri. Namun saya rasa untuk dari beberapa negara lain yang saat ini perekonomiannya justru mulai meningkat, itu akan menjadi substitusi terkait dengan pelemahan ekonomi yang ada di Tiongkok. Jadi memang masih bisa untuk adanya minimalisir lah dari adanya risiko ekonomi Cina yang mulai menurun. Namun memang hal itu tetap menjadi risiko untuk dari secara keseluruhan perekonomian yang ada di global, karena memang untuk dari sisi konsumsi yang ada di Tiongkok sendiri bisa dikatakan paling besar ya untuk saat ini, Mas Cikal. Oke, kalau kemarin-kemarin dampak dari kalau kita bicara Evergrande ya, ini sebetulnya ada pengaruh kadang tidak begitu ya. Kalau saat ini bagaimana perkembangannya? Ya, kalau untuk dari Evergrande sendiri, kalau kita lihat ya, untuk dari restrukturisasi yang mereka coba untuk perbaiki, memang masih bisa dikatakan one off ya, untuk dari memang kemungkinan perbaikannya tersebut. Namun kalau kita lihat sendiri, memang ini masih memang menjadi suatu kekhawatiran terhadap beberapa fund global yang memang masuk ke dalam untuk dari Evergrande sendiri. Karena kalau kita lihat juga untuk dari beberapa fund tersebut menjadi terhambat untuk dari sisi likuidasinya pada saat ini, Mas Cikal. Oke, isu global ini kan berlangsung juga. Tadi kita sudah bahas di beberapa negara. Sebetulnya Indonesia sendiri bisakah mengambil advantage atau keuntungan dari situ, Mas Rudi? Ya, kalau kita lihat Indonesia sebagai salah satu negara penyuplai untuk dari coal, lalu juga untuk dari CPO, lalu juga untuk dari nikel, itu yang menjadi advantage atau keuntungan dari Indonesia sendiri. Sehingga memang meskipun memang harganya pun nanti akan mengalami penurunan suatu saat, namun saat ini Indonesia sudah mendapatkan keuntungan yang cukup banyak yang dihasilkan dari memang kita sudah mensuplai untuk dari harga coal-nya itu sendiri di level-level rendah, atau bisa dikatakan inventory yang kita miliki pun atau dari hasil yang kita produksi di saat harga coal memang dikatakan cukup rendah, sehingga memang dengan adanya kenaikan harga saat ini bisa dikatakan Indonesia mendapatkan keuntungan lah dari selisih harga yang terjadi di komoditas saat ini, Mas Cikal. Oke, untuk IHSG hari ini akan bergerak di rentang berapa, Mas Rudi? Ya, untuk IHSG sendiri saat ini saya melihat masih akan mencoba mendekati level-level 6.700 ya untuk dari sisi resistennya. Untuk dari supportnya sendiri saya menilai masih ada di level-level 6.600 sampai dengan 6.550, Mas Cikal. Baik, Mas Rudi, tahan dulu, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di IDX Opening Bell. Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa. Mas Rudi ini sambil menanti hasil dari RDG Bank Indonesia, kira-kira saham apa saja nih yang menarik untuk dilirik? Ya, untuk saham-sahamnya sendiri saya menarik untuk dari Astra International atau ASI, yang dimana memang penjualan mobil saat ini masih terus mengalami peningkatan, dan juga ada kemungkinan untuk ada kenaikan yang lebih tinggi lagi yang dari event Gaikindo, yang dimana ini berpotensi untuk menarik minat untuk dari masyarakat untuk kembali membeli kendaraan. Selain itu juga ada IMGS yang salah satu menjadi multi finance terkait dengan penjualan mobil, yang dimana ini berpotensi juga untuk adanya penguatan pada saat ini. Lalu juga ada saham Bluebird terkait dengan transportasi publik, yang kemungkinan memang ini juga mendapatkan imbal yang cukup baik dengan memang PPKM yang mulai terus dilonggarkan, sehingga memang untuk dari pergerakan mobilitas masyarakat pun sudah bisa untuk lebih kembali mendekati normal. Lalu juga untuk ada dari Japfa, untuk dari pakan ternak, yang dimana memang saat ini ada potensi juga untuk adanya turnaround story untuk dari pakan ternak sendiri, sehingga memang untuk dari harga sahamnya berpotensi juga untuk kemungkinan meningkat. Lalu juga untuk yang terakhir ada LPPF,
yang dimana ada potensi juga untuk adanya penguatan untuk dari memang beberapa perubahan untuk dari sisi bisnis, lalu juga untuk dari unit usaha lainnya yang juga sudah mulai untuk pemulihan. Sehingga ini juga menarik untuk LPPF adanya penguatan dari sisi harga sahamnya, Mas Cikal. Oke, Mas Rudi, kemarin saham perbankan ini menjadi primadona begitu, apalagi kalau sekarang kita tahu bahwa BNI mau akuisisi bank-bank kecil begitu ya. Nah ini bagaimana? Apakah memang masih menarik juga sektor perbankan untuk hari ini? Ya, untuk sektor perbankan khususnya untuk dari big caps atau blue chip sendiri bisa dikatakan saat ini menikmati dari adanya window dressing yang dimana memang kecenderungan untuk dari beberapa fund masuk ke saham-saham big caps khususnya untuk dari perbankan sendiri di Bank Buku 4 yang memiliki weighting yang bisa dikatakan cukup besar. Sehingga memang kalau kita lihat saat ini seperti saham-saham BBNI yang sudah mulai untuk mengakuisisi saham-saham yang dikatakan di bawahnya. Itu untuk mendongkrak dari sisi kinerja mereka. Karena kalau kita lihat saat ini memang untuk dari sektor perbankan, baik dari Bank Buku 1 sampai dengan Bank Buku 4, memang untuk arahnya lebih kepada digital dan juga retail, yang dimana memang ini menjadi salah satu katalis untuk dari sektor perbankan yang ada di Indonesia saat ini, Mas Cika. Oke, baik. Terima kasih Mas Rudi atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, demikian analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Nah, pemirsa, sampai di sini IDX Opening Bell menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Cikal Mutazam mewakili rekan Anggita Wulandewi serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.